guys, kembali lagi di channel YouTube Ali Haidar. Kali ini saya akan membahas tentang RC Kyoso, inisial di Mazda RX-7 FC3S ya. Mobil ini dikendarai oleh Ryosuke Takahashi ya teman-teman. Kemudian dari data yang saya baca-baca di Google, kalau mobil ini tuh dapat mencapai top speed sampai 19 km per jam. Sebenarnya itu kencang banget ya teman-teman untuk mobil sekecil ini. Jadi untuk skalanya itu sendiri, mobil ini memiliki skala 1:27 ya teman-teman. Dan untuk harganya sendiri, untuk yang tipe inisial D ini sendiri, harga di Indonesia nya gelap ya teman-teman. Saya cari di Tokopedia itu nggak nemu ya, yang untuk tipe Mazda RX-7 ini. Yang saya nemu yaitu hanya ada Toyota AE86. Pun saya ini mendapatkannya di toko mainan bekas ya. Untuk harganya sendiri, walaupun ini mobil skala banding 27, harganya lumayan mahal ya teman-teman. Harganya itu sendiri hampir sama kayak RC 1:10 dari brand Tamiya. Dan yang membuat harga mobil ini mahal itu, saya cek Google, yaitu pertama untuk produksinya itu ya teman-teman. Kemudian dari detail dan realisme yang unik, serta performa dari mobil ini yang luar biasa ya teman-teman. Selain itu ada beberapa model dari Kyoso Mini Z ini yang limited edition, yang tentunya harganya semakin lama semakin mahal. Oke, setelah kita bahas umumnya, mari kita bahas pada bagian box ini ya teman-teman. Di sini ditulis kalau model ini menggunakan model sasis MR15. Lalu di sini ada tulisan ready set all in one, yang artinya RC ini dalam paket pembeliannya sudah termasuk remote-nya juga. Untuk bagian belakang boxnya terdapat informasi mengenai sasis dari mobil ini. Boxnya pun di sini kondisinya udah agak menguning ya teman-teman. Tapi walaupun sudah menguning, boxnya sendiri ini tipe box yang premium ya. Oke, untuk selanjutnya mari kita unboxing dari box Kyoso Mini Z ini. Jadi di dalam kotak ini terdapat dua tingkat. Yang di bagian atas ada mobilnya dengan ada spare part dari mobil ini. Kemudian karena ini tipe mobil dengan lampu depan yang dapat dibuka tutup, di sini ada lampu model tutupnya ya teman-teman. Jadi jika bosan dengan lampu yang terbuka, tinggal ganti aja menggunakan model lampu yang tertutup. Juga di sini untuk detail bodi mobilnya sangat detail ya. Dari depan di sini ada fog lamp, lalu ada bagian plat nomornya, dan lampunya ini pun detailnya bagus ya. Di sini ada saluran udara di kap mesinnya, dan di bagian sampingnya di sini ada spion lengkap dengan cermin. Dan di sini ada stiker kecil dan stiker yang besar bertuliskan Red Suns. Lalu terakhir di sini di bagian belakangnya ini merupakan bagian yang favorit saya ya teman-teman, karena detail dari lampu belakangnya ini manis banget, dan detail seperti plat nomor, kemudian ada brand Mazda dengan tipe RX-7-nya. Oke, setelah kita buka bagian atasnya, kali ini kita akan buka bagian bawah dari kotaknya ini ya teman-teman. Oke, jadi di bagian bawahnya ini terdapat transmitter atau remote dari mobilnya ini ya teman-teman. Di dalam boxnya terdapat antena, lalu ada buku panduan, ini yang masih disegel ya. Lalu ada transmitternya ini segede gaban ya teman-teman. Untuk pengaturan dari remote-nya ini sendiri, di sini ada steering trim dan ada setting A dan B position, yang saya sendiri belum tahu ini fungsinya untuk apa. Di bawah sini terdapat untuk tempat untuk baterai ya teman-teman. Di sini kita harus menyiapkan 8 buah baterai AA. Banyak banget ya, padahal ini cuma fungsinya buat remote doang. Oke, setelah kita pasang maka remote-nya bisa langsung menyala. Setelah kita bahas remote-nya, ayo kita lanjutkan pembahasan ke mobilnya ya. Di sini untuk membuka mobilnya kita harus membuka dua buah baut
Setelah bautnya terbuka, kita bisa buka dulu untuk bagian penyangga dudukannya ya teman-teman. Kemudian untuk memasang baterai di mobil ini, kita harus terlebih dahulu membuka bodinya. Cara membukanya pun cukup mudah ya. Di sini hanya perlu mendorong dua bagian samping bodi dari bawah, lalu bodi mobilnya langsung terlepas dari sasisnya. Untuk bagian peredam atau per dari mobil ini terdapat 3 buah ya. Di depan ada 2 buah yang jarak main pernya ini nggak terlalu jauh ya, pendek banget malah. Lalu di bagian tengah sini yang berfungsi untuk peredaman pada bagian belakang mobil ini. Oke, kita pasang baterainya ya teman-teman. Di sini kita membutuhkan 4 buah baterai AAA untuk dapat menyalakan mobil ini. Setelah baterainya terpasang, jangan lupa untuk mengunci baterainya ya teman-teman, agar tidak jatuh dari mobilnya saat mobilnya dimainkan. Setelah semuanya terpasang, untuk tombol on dan off-nya ada pada bagian bawah dari mobil ini. Di bagian bawahnya pun di sini ada receiver-nya ya teman-teman. Oke, mari kita nyalakan mobil ini dan tes mobil ini di dalam ruangan. Oke teman-teman, setelah melakukan pengetesan, saya jadi mengerti kenapa harga RC Mini Z ini mahal ya. Karena setelah pengetesan, saya melakukan beberapa kali putaran di dalam ruangan dan hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman. Jadi RC ini sangat responsif ya. Kemudian ini juga sudah full propo ya, jadi untuk gasnya dapat diatur cepat dan tidaknya tergantung sesuai dengan jari kita ya teman-teman. Kemudian untuk steeringnya juga sama. Steeringnya juga jika kita putar sedikit maka sudut bannya akan membelok sedikit. Jika kita putar full maka sudut bannya juga akan berbelok sepenuhnya ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari video saya kali ini adalah bagi teman-teman yang memiliki budget lebih, tidak ada salahnya untuk teman-teman memiliki Kioso Mini Z ini ya. Apalagi dengan build quality yang sangat bagus ya. Selain dijadikan RC juga, mobil ini dapat dijadikan pajangan ya teman-teman. Oke, jadi segitu ya teman-teman video saya kali ini mengenai tentang Kioso Mini Z inisial di Mazda RX-7 FC3S. Buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa kasih tombol like-nya ya teman-teman. Juga untuk mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.